Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah, mahasiswa PPG Angkatan 1 Kelompok 3 Universitas Lampung tahun 2020. Asal sekolah SD Negeri 2 Sidorejo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Yakun. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa belajar secara tatap muka. Ya, anak-anak, tetapi harus diingat kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan? Memakai masker, kemudian sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kepada Kevin dipimpin berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa. Doa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, anak-anak, sebagai bangsa Indonesia, tentunya kalian bangga tentang Indonesia? Bangga. Tahu lagu kebangsaan Indonesia itu apa? Indonesia Nah, jadi lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Yuk, kepada Atika dipimpin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, pada hari ini Selasa 17 November 2020 kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan untuk kemajuan pekerjaan di sekitar pembelajaran yang ke-6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mampu menjelaskan sikap tokoh dari cerita yang dibaca, identifikasi dan merinci sikap yang baik dan sikap yang tidak baik dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, mampu menulis dan menceritakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik dikaitkan dengan nilai-nilai. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang cerita, sudah pernah menentukan unsur-unsur cerita. Ada yang masih ingat unsur-unsur cerita itu apa saja? Siapa yang ingat? Oh iya, coba Bayu. Unsur ekstrinsik, unsur intrinsik. Iya, benar sekali. Unsur-unsur cerita itu ada unsur apa? Ekstrinsik Dan unsur intrinsik. Ya, kalau unsur ekstrinsik itu apa ya? Siapa yang masih ingat? Ya, coba Evita. Unsur di luar cerita. Iya, benar. Unsur ekstrinsik itu unsur yang ada di luar cerita. Kemudian kalau unsur intrinsik, siapa yang tahu itu apa? Aku Bu. Ya, coba. Jadi, Unsur tema, tokoh, alur, sudut pandang, amanat. ya, unsur intrinsik itu unsur yang ada di dalam cerita. Di antaranya apa saja tadi? Ada tema, ada alur, ada sudut pandang, dan ada amanat. Ya. Nah, jadi itu unsur-unsur cerita. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah amanat atau
cerita. Nah, pesan moral itu disampaikan secara tidak langsung, tersirat maupun secara langsung atau tersurat. Nah, contoh pesan moral pada cerita Maling Kundang. Tahu cerita Maling Kundang? Tahu. Iya. Pesan moral dari cerita Maling Kundang itu kita harus menghormati orang tua, kita harus berusaha dan bekerja keras, kemudian kita harus selalu jujur. Ya, ciri-ciri atau karakteristik amanat bisa kalian lihat di depan. Pesan moral ada dua, tersurat dan tersirat. Ya, kalau tersurat itu tadi disampaikan secara langsung. Kalau tersirat itu disampaikan secara tersembunyi. Ya, jadi itu bedanya ya. Ini tuh amanat itu pesan moral berisi saran, ajakan untuk melakukan hal baik. Ya. Anak-anak masih semangat? Masih. Kelas 4? Yes. 4? Yes. 4? Oke. Ya, tepuk semangat. Semangat. Ya, anak-anak, sekarang tugas kalian silahkan buka LKPD yang sudah Bu Guru bagikan. Sudah dibuka? Ya, kalian baca petunjuk pengisian LKPD. Silahkan dibuka, dibaca. Sudah? Ya. Nah, sekarang hal itu terdapat cerita. Ya, ceritanya berjudul apa? Teman mainan hilang. Ada cerita berjudul Taman Bermain yang Hilang. Nah, nanti kalian suruh menentukan. Nah, ada tugasnya di LKPD. Didahului ceritanya. Nah, untuk yang pertama silakan dari perwakilan kelompok 1 dibacakan dulu ceritanya yang pertama. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Pipi, kepiting kecil. Dia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kuki selalu menanti saat-saat mereka terampas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan bakau. Seru sekali saat-saat itu. Iya, terima kasih Afika. Nah, untuk selanjutnya coba perwakilan dari kelompok 3 Nuha dibacakan lagi ceritanya. Malam itu di pesisir pantai, Kuki bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bangi. Ayah tidak ingin Upi terus menanti tanpa kepastian." Iya, terima kasih Nuha. Nah, untuk selanjutnya silakan perwakilan dari kelompok 2 dilanjutkan membacanya. Kupi tertunduk sedih, pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita makhluk kecil di pesisir pantai? Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Iya, terima kasih Rafa sudah membacakan cerita. Nah, jadi itu tadi ya cerita dari yang berjudul Taman Bermain yang Hilang. Nah, jadi itu judul ceritanya Taman Bermain yang Hilang. Nah, tokoh-tokohnya ada siapa saja tadi dari cerita tersebut? Kupi. Ya, kemudian siapa lagi? Ayahnya Kupi. Kemudian ada teman-temannya Kupi tadi ya. Ada monyet, ada kura-kura, kemudian apa lagi? Bangau tadi ya. Nah, kemudian ada manusia. Nah, di situ tadi kalau sikap Kupi tadi apa? Sikap Kupi itu baik ya. Kemudian Kupi itu merasa sedih karena tempat bermainnya tuh hilang. Tempat bermainnya hilang itu karena siapa sih? Manusia. Perbuatan manusia yang tidak bertanggung Jawab. Itu menebang pohon bakau tempat Kupi bermain. Ya, anak-anak, tugas kalian sekarang diskusikan dengan teman kalian
dimulai. Anak-anak masih ada yang belum paham cara mengerjakannya? Oh iya, coba Atika, ada yang belum jelas di mana? Cara menentukan amanat atau pesan moral pada cerita itu apa ya, Bu? Oh iya nih, teman kalian ada yang belum jelas cara menentukan amanat atau pesan moral. Nah, teman-teman yang lain ada yang bisa membantu menjawab? Aku, Bu. Oh iya, coba. Cara menentukan amanat dalam cerita cukup mudah. Intinya amanat berisi pesan moral, saran atau ajakan untuk melakukan hal baik. Untuk hal yang bersifat positif, penulis cenderung menggunakan kalimat ajakan. Sedangkan untuk hal negatif berisi perintah larangan. Untuk kalimat larangan biasanya menggunakan kata jangan. Iya, jadi itu tadi Atika, jawaban dari Gading. Sudah paham? Sudah. Ya, teman-teman yang lain sudah paham? Sudah. Cara menentukan pesan atau amanat. Kalau sudah paham, silakan lanjutkan kembali diskusinya. Selesaikan tugas yang terdapat pada kertas ini. Anak-anak, ada yang mau bertanya lagi tentang ini, pertanyaan yang belum jelas? Oh iya, coba Fadil, tanya apa Fadil? Ciri-ciri atau karakteristik suatu amanat itu apa saja ya, Bu? Oh ya, teman kalian ada yang bertanya lagi, ciri-ciri dari amanat, ciri-ciri atau karakteristik dari amanat. Ada yang tahu? Ada yang bisa membantu menjawab? Ya, coba Alvaro. Pesan moral dalam suatu karya biasanya disampaikan pada bagian akhir cerita, seruan, nasihat, peringatan, saran, anjuran maupun larangan yang berhubungan dengan tema utama suatu cerita. Amanat bisa disampaikan secara langsung maupun secara tersirat melalui karakter tokoh atau penokohan dalam suatu cerita. Pesan moral yang disampaikan oleh pengarahan bertujuan agar pendengar atau penonton maupun melakukan sesuai dengan amanat di dalam cerita. Ya, jadi itu tadi. Bagaimana Fadil? Sudah paham belum? Sudah. Ya, sudah paham. Ada lagi yang masih belum jelas? Sudah. Kalau sudah, lanjutkan lagi diskusinya. Anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah selesai, mari kita presentasikan hasil dari diskusi kalian. Untuk yang pertama, silakan perwakilan dari kelompok 2 bersilakan.
Akibat rusaknya sumber daya alam, manusia akan merasakan akibatnya. Misalnya, hutan bakau yang rusak mengakibatkan beberapa hewan yang tinggal di hutan bakau mengalami kepunahan. Selain itu, rusaknya hutan bakau juga mengakibatkan ombak langsung menerjang daratan. Rusaknya pantai mengakibatkan wisatawan tidak mau berkunjung. Iya, betul sekali jawaban dari Rafa. Kita kasih tepuk tangan untuk Rafa. Jadi itu tadi ya pesan moralnya. Pesan moralnya itu kita tidak boleh merusak lingkungan. Karena kalau lingkungannya rusak, siapa yang akan rugi? Kita, manusia dan hewan-hewan yang ada di sekitar laut juga mengalami kerugian. Ya, untuk selanjutnya silakan perwakilan dari kelompok berapa? Kelompok 1 atau kelompok 3? Silakan maju ke depan. Kelompok 1 ya. Pendapat pribadi tentang sikap tokoh pada cerita Taman Bermain yang Hilang. Menurut saya sikap Upi sudah baik karena Upi menyayangi teman-temannya. Sikap manusia tidak baik karena sering merusak lingkungan. Ya, terima kasih Alvaro. Kita kasih tepuk tangan untuk Alvaro. Nah, jadi itu tadi ya pendapat kalian tentang sikap tokoh dari cerita Taman Bermain yang Hilang. Kalau Kupi itu sifatnya apa? Baik ya. Baik ya. Sedangkan manusia yang tidak bertanggung jawab lingkungan, iya jahat ya. Tetapi tidak semua manusia juga seperti itu ya. Maka kalian sebagai generasi bangsa, generasi penerus bangsa harus senantiasa menjaga lingkungan. Ya, untuk selanjutnya silakan perwakilan dari kelompok 3 maju ke depan. Sikap tokoh dari cerita Taman Bermain yang Hilang. Upi sangat menyayangi teman-teman manusia. Manusia merusak lingkungan dan bakau tempat hewan tinggal. Iya, benar sekali Pak. Terima kasih Pak. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak. Anak-anak, jadi itu tadi kalian sudah membaca cerita ya, membaca cerita Taman Bermain yang Hilang. Kemudian kalian juga sudah menentukan apa tadi? Sikap tokoh dari cerita tersebut. Nah, kemudian kalian juga bisa menilai mana sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Ya, anak-anak masih semangat? Baik. Cepat. 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 Tepuk semangat. Untuk selanjutnya kita belajar tentang sikap. Sikap itu ada yang sikap baik dan juga ada yang sikap tidak baik. Nah, pengertian dari sikap itu apa? Bisa kalian lihat di depan, anak-anak bisa kalian lihat di depan. Sikap itu diartikan kecenderungan, respon baik positif maupun negatif terhadap orang-orang, benda atau situasi-situasi tertentu. Nah, sikap positif atau baik dapat ditunjukkan dengan cara memihak atau mendekati, sedangkan negatif bisa ditunjukkan dengan cara tidak memihak atau menjauhi. Nah, kemudian sikap yang baik dan sikap buruk itu berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu apa? Bisa dilihat di depan anak-anak. Nilai-nilai Pancasila merupakan kebijakan dan aktivitas yang dilakukan oleh Indonesia berpedoman pada Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila itu juga mencerminkan nilai-nilai dari tingkah laku bangsa Indonesia sehari-hari. Ya, jadi sikap-sikap kita dalam berperilaku harus berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Buka kembali LKPD
jujur juga termasuk sikap yang baik bukan? Ya. Jujur, jangan mencontek, itu juga termasuk sikap yang baik. Kalau sikap yang tidak baik, misalnya apa? Sikap yang tidak baik. merusak lingkungan. Ya, merusak lingkungan. Kemudian mencuri sikap yang baik bukan? Nah, itu contoh sikap yang tidak baik. Nah, kalian sudah tahu, sudah bisa membedakan? Sudah. Ya, untuk selanjutnya silakan perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan. Ya, benar sekali. Jawaban Kevin, kita kasih tepuk tangan untuk Kevin. Ya, jadi ciri-ciri sikap baik tadi apa? Ciri-ciri sikap baik apa Kevin? Selalu berpikir positif. Iya, selalu berpikir Positif. Kemudian apa lagi? Mampu Mampu mengendalikan diri. diri. Kemudian yang ketiga, Tidak merugikan orang ya, lain. jadi itu ciri-ciri dari sikap baik, tidak merugikan orang lain. Ya, Sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang. ya. Jadi kesimpulannya, sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain. Ya, anak-anak sudah paham semuanya? Coba dari yang kita pelajari ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas. Oh ya, coba Eti silakan. Membantu teman yang tidak bisa mengerjakan soal saat ulangan termasuk sikap yang baik bukan bagus. Oh nih, ada teman kalian yang bertanya, kalau membantu teman saat ulangan itu termasuk perbuatan yang baik tidak? Coba siapa yang mau menjawab? Oh ya, coba Bunga, coba. Tidak karena mencontek perbuatan tidak baik dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yaitu tidak. Iya, jadi kalau mencontek itu perbuatan yang baik tidak? Tidak. Yang tidak baik karena mencontek itu kan meskipun membantu teman, tetapi membantunya tidak boleh saat ulangan. Kalau saat diskusi boleh nggak membantu teman? Boleh. Kalau diskusi itu boleh membantu teman, tetapi kalau saat ulangan harus mengerjakan sendiri. Nah, mencontek itu bertentangan dengan sila pertama Pancasila yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat nggak anak-anak? Masih? Iya. Jadi ini apa? Yang masih tahu? Yang masih ingat bunyi sila pertama apa? Kemudian bunyi sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Keempat? Kerakyatan Indonesia dengan hikmat kebersamaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kelima sila tersebut selalu mengarahkan kita untuk bersikap yang baik. Nah, jika kalian sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sudah bersikap baik, berarti kalian sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ya, anak-anak sudah paham semuanya? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya, jadi pada hari ini kesimpulannya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Oh ya, coba Atika, kesimpulan kita pada hari ini adalah Bahasa Indonesia tentang pesan moral dari cerita yang dibaca. Tentang sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. iya, jadi pada hari ini kita sudah belajar apa tadi? Bahasa Indonesia tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca. Kemudian yang kedua kita belajar PPKN tentang sikap yang baik dan sikap yang tidak baik dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi hari ini, silakan kalian kerjakan evaluasi yang sudah Bu Guru bagikan. Ada yang belum dapat? Ya.
Silakan kalian kerjakan secara individu. Silakan kalian kerjakan, waktunya 20 menit. Anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah selesai, silakan kalian kumpulkan. Nanti perwakilan dari kelompok mengumpulkan ke depan. Sudah dikumpul semua? Anak-anak, sebelum kita tutup, mari kita menyanyikan dulu lagu Padamu Negeri. Pada Atika, mungkin. Anak-anak, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Kevin. Mari kawan-kawan, kita berdoa. Nah, jadi tadi pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum